Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu cerita Najwa Shihab hidup berdampingan dengan TBC ya. Kadang satu hal yang bisa kita jadikan informasi adalah orang yang mempunyai informasi yang apa namanya, dan juga termasuk pengalaman bagaimana hidup berdampingan dengan TBC. Itu yang akan disampaikan oleh Najwa sesuai yang dilansir oleh Detik Health. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, informasi yang salah tentang tuberkulosis TBC sering membuat pengidapnya merasa terkucilkan. Stigma negatif yang berkembang menggambarkan TBC sebagai penyakitnya orang susah. Belum lagi pasien harus menghadapi proses pengobatan yang tidak mudah. Berbagai jenis obat harus diminum secara rutin setiap hari selama berbulan-bulan. Presenter sekaligus wartawan senior Najwa Shihab mematahkan anggapan miring bahwa TBC hanya menyerang kalangan tertentu. Ia menceritakan pengalamannya hidup berdampingan dengan TBC, yaitu kerabat dekatnya. Isu TBC ada kedekatan emosional dengan saya. Dua lingkungan terdekat saya penderita TBC. Yang satu adalah kerabat dekat sepupu, usia produktif 35 tahun, perempuan aktif, ke kantor mbak-mbak SCPD, hobi pilates, ujarnya dalam acara Free TBC at Workspace di Sukabumi, Jawa Barat. Jadi kan ada stigma nih, seolah-olah penderita TBC adalah kalangan tertentu di pemukiman kumuh yang hidupnya susah dan sebagainya. Lanjutnya, stigma negatif yang membayangi pengidap TBC juga berdampak pada pengobatan. Karena merasa malu seolah-olah punya aib, pasien kerap menunda periksa dan tidak segera berobat. Akibatnya penularan makin meluas. Yang satu lagi adalah anak dari teman dekat saya, 17 tahun, anak Jaksel, hobi main skateboard, suka nge-mall, ya kena TBC juga. Dan mereka sebetulnya sudah cukup teredukasi. Mereka tahu apa penyebabnya, bagaimana penanggulangannya, tapi stigma itu sesuatu yang luar biasa berat, sampai malu merasa aib, tuturnya lagi. Najwa mengatakan mereka bisa sembuh 100%, salah satunya disebabkan karena pendampingan serta kekuatan yang terus-menerus diberikan oleh orang-orang terdekat. Stigma negatif mengenai TBC masih sangat tinggi. Kementerian Kesehatan RI memprediksi ada hampir 900.000 kasus TBC di Indonesia. Namun kasus yang ditemukan dan dilaporkan ke dalam sistem informasi nasional hanya sekitar 400 ribuan, atau baru sekitar 48% pada tahun 2021. Banyak misinformasi mengenai penyakit TBC di masyarakat. Oleh karena itu, melalui sosialisasi dan edukasi serta upaya dari semua pihak, Najwa berharap isu mengenai penyakit ini dapat sering dibicarakan oleh orang lain, namun tidak dengan tendensi negatif. Dalam acara yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia juga mengatakan kesadaran dalam menyampaikan edukasi mengenai penyakit TBC masih kurang. Di saat kita sedang punya bonus demografi yang harapannya dalam demografi ini kita menjadi bonus dalam pembangunan nasional. Ketika kita mengalami bonus demografi, namun produktivitasnya terganggu gara-gara TBC. Maka agak jauh keinginan kita untuk mencapai Indonesia Maju 2045, ujar Ida. Ida menambahkan kasus TBC di Indonesia masih tertinggi kedua di dunia yang didominasi oleh usia produktif 24-54 tahun ya. Ya sobat sekalian, itu ya cerita dari Najwa Shihab yang ada kerabatnya yang menderita TBC, dan itu mematahkan stigma negatif yang menggambarkan bahwasanya TBC itu bukan penyakit orang susah. Kedua kerabat Najwa Shihab ya, satu dari sekian banyak orang yang terkena TBC, mayoritas orang yang sifatnya perkotaan ya, hidup di metropolis ya, nge-mall ya, kemudian pilates dan lain sebagainya, orang SCPD dan lain sebagainya yang juga terkena ya TBC. Jadi memang stigma itu terbantahkan dengan data yang sudah disampaikan oleh Najwa Shihab, dan tentu saja itu bisa sembuh 100% tergantung bagaimana dukungan dan bagaimana penyikapan orang tersebut untuk mengatasi TBC tersebut. Dan yang terakhir ya, tentu saja saya juga terus merekomendasikan ya produk kesehatan yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh, termasuk juga dapat dijadikan sebagai ikhtiar untuk
pengobatan TBC, salah satunya yaitu propolis, yaitu Turkish Propolis Ruqyah, yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA ya. Ini Turkish Propolis Ruqyah ya, produk premium karena sudah memakai nanoteknologi. Kemudian untuk yang Turkish Propolis Ruqyah biru ini juga untuk kecerdasan otak ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi Turkish Propolis Ruqyah, atau juga dapat juga mengkonsumsi produk madu herbal kami yaitu madu hutan. Sebuah link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami Dialgo di Tokopedia atau Shopee, dan bisa gratis ongkir ya. Jadi semuanya ada di deskripsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.